Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi di channel Semanja TV. Mata pelajaran hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan materi yang akan kita pelajari ke depannya ini adalah Asmaul Husna. Apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu? Sebelum kita mempelajari Asmaul Husna lebih dalam, mari kita dengarkan bacaan Al-Quran tentang Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna. Semoga bacaan tadi bisa membuat hati kita semakin tenang. Dan kita kembali lagi kepada Asmaul Husna. Apa sih sebenarnya Asmaul Husna itu? Kalau seandainya kita mau lihat, Asmaul Husna terbagi menjadi dua kata, yakni Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma yang berarti nama-nama, dan Al-Husna adalah yang baik dan yang indah. Sehingga ketika keduanya digabung menjadi Asmaul Husna, maka artinya adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa sederhananya adalah Allah memiliki nama-nama khusus yang disebut dengan Asmaul Husna itu. Apa sih sebenarnya fungsinya Asmaul Husna? Kira-kira kalau seandainya kita mempelajari Asmaul Husna, ada nggak efeknya bagi kehidupan kita? Tentu ada. Coba kita kembali lagi pada surat Al-A'raf ayat 180. Dari ayat tersebut, kita bisa paham bahwa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya, yakni Asmaul Husna. Contoh misalkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang bersosial, maka kita memiliki masalah, baik itu dengan teman, baik itu dengan tetangga, baik dengan keluarga. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki masalah, maka kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah sesuai dengan masalah kita. Contoh, misalkan masalah kita adalah finansial, maka berdoalah ya Rozak. Kalau seandainya kita adalah remaja, kita adalah siswa, kita biasanya mempelajari ilmu begitu banyak dan kita kesulitan, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah, ya Alim, ya Fattah. Contoh dalam sebuah kasus, ada seorang siswa dan siswi, sebut namanya Tono dan Tini.
Tono dan Tini merasa pusing karena terlalu banyak tugas dan terlalu banyak materi yang harus mereka pelajari. Maka jika itu yang terjadi, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Dalam konteks ini, kira-kira nama-nama Allah mana yang akan kita pilih dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa menggunakan Al-Alim, kita bisa menggunakan Al-Fattah, kita bisa menggunakan As-Sami', kita juga bisa menggunakan An-Nafi', kita juga bisa menggunakan Ar-Rasyid, dan terakhir juga kita bisa menggunakan Al-Hadi. Ketika kita memilih Al-Alim dan Ar-Rasyid, maka Al-Alim artinya adalah maha mengetahui, dan Ar-Rasyid adalah artinya maha pandai. Kalau misalkan kita adalah seorang siswa, maka hendaklah kita berdoa, Ya Alim, Ya Rasyid, berikanlah kami ilmu pengetahuan dan berikanlah kami kecerdasan. Kecerdasan IQ-nya maupun EQ-nya. Dan kemudian dalam contoh kasus lain, misalkan Tono adalah seorang murid dan memiliki guru yang bernama Ibu Siti. Kemudian Ibu Siti menerangkan materinya berkali-kali kepada Tono. Akan tetapi ternyata Tono tidak juga paham-paham. Kira-kira kalau konteksnya seperti ini, nama apa yang akan kita pilih? Yakni kita bisa pilih As-Sami' dan juga kita bisa pilih Al-Fattah. As-Sami' adalah maha mendengar dan Al-Fattah adalah maha pembuka. As-Sami' yang berarti maha mendengar, artinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru kita. Al-Fattah yang berarti maha pembuka, kita berharap dan berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu kemudahan bagi kita dalam memahami apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Kemudian ketika misalkan Tono dan Tini sudah lulus, sudah menyelesaikan sekolahnya, maka berdoalah kepada Allah agar ilmunya dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan nama Allah, yakni An-Nafi. Ya Nafi, yang maha memberi manfaat, berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi hamba-Mu ini Allah, agar kami bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena Allah yang memiliki sifat An-Nafi, yang memberi manfaat, kita sendiri yang memiliki ilmu dan telah memiliki gelar, maka seharusnya kita memohon dan berdoa kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat sehingga kita bisa berbakti kepada masyarakat. Terima kasih anak-anakku telah menonton video ini. Sebenarnya masih banyak Asmaul Husna yang perlu kita kupas satu persatu, akan tetapi karena waktu yang tidak cukup, maka sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.